Di sini saya akan membahas tentang video PPKN yang diberikan oleh Pak Oke Saputra. Di sini saya akan berpendapat atau berargumen tentang video tersebut yang membahas tentang hukum di Indonesia yang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Sebelum saya membahas itu, saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nengah Jajun Yuniartawan, nomor absen 8, kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan memberikan pendapat tentang video itu, dan video yang sudah diberikan ke daring. Di sini saya akan membahasnya, atau saya akan berpendapat bahwa hukum yang berada di Indonesia sudah mengutamakan yang mempunyai duit ataupun wewenang yang tinggi atau yang derajat yang sudah tinggi, dan masyarakat rendah itu masyarakat rendah pun itu tidak bisa berkata apa-apa meskipun yang berduit atau berwenang tinggi itu bersalah, dan dia akan memberikan duit kepada hakim dan kepada penegak hukum, dan kesalahan itu pun berbalik menjadi benar lah. Hukum yang berada di Indonesia itu seperti hukum rimba, yang lebih kuat dia yang berkuasa di negara ini atau negara Indonesia atau negara Indonesia. Hukum itu seperti pisau yang tajam ke bawah, tumpul ke atas, yang bisa kalian lihat di video daring, yang artinya itu tidak menghukum pihak yang berkuasa dan sebenarnya dia yang salah, tajam ke bawah dan menyalahkan dan menghukum orang yang lebih rendah derajatnya daripada dia. Di sini saya bisa sebutkan ada beberapa kasus yang sudah terjadi atau contoh kasus di Indonesia yang mementingkan yang lebih berkuasa daripada masyarakat kecil, seperti saya bisa memberikan contohnya, yaitu kasus Nenek Asyani. Bisa kalian lihat video di atas ini. Jangan, dari 32 itu yang hanya diakui oleh Nenek Asyani hanya sekitar 14. Berarti ada barang bukti oplosan. Dugaan itu ada. Kalau saya yakin terhadap apa yang disampaikan oleh Nenek Asyani. Kenapa? Karena disampaikan dengan suara bergetar dan dengan sumpah demi Allah. Ini bukan sumpah sembarangan bagi seorang beliau yang awam. Nah, pendapat saya tentang kasus Nenek Asyani yaitu, saya berpendapat ada beberapa kejanggalan. Kayu jati yang diduga dicuri oleh Nenek Asyani itu berukuran kecil, yang hanya sekitar 10-15 cm. Sedangkan kayu jati yang dimiliki penghuni hutan hilang berdiameter 100 cm. Selain itu, kasus yang dilaporkan pada bulan Juli 2014 oleh 2014 dan Nenek Asyani ditahan mulai Desember 2014. Sementara itu, persidangan baru dibuka 3 bulan kemudian. Bayangkan bagaimana keadaan nenek itu di dalam penjara. Seharusnya aparat hukum mempunyai kebijaksanaan terhadap Nenek Asyani yang sudah berusia lanjut. Dari kasus ini kita bisa menilai bahwa hukum di negara kita belum mampu memberikan keadilan kepada rakyat biasa yang tidak mempunyai harta, posisi, dan status yang tinggi. Hukum kita banyak membiarkan kasus-kasus berat jika pelakunya mempunyai harta dan kekuasaan. Orang biasa yang melakukan pelanggaran langsung dijebloskan ke penjara, meskipun melakukan pelanggaran kecil. Sedangkan pejabat-pejabat yang melakukan korupsi sampai miliaran bahkan triliun dan berkeliaran dengan bebas, meskipun ada beberapa koruptor yang dipenjara, mereka masih menikmati fasilitas mewah. Hukum di Indonesia ada beberapa faktor yang menurut saya terjadinya ketimpangan hukum di negara Indonesia, yaitu yang pertama bisa kalian lihat tingkat kekayaan dan jabatan seseorang yang dapat mempengaruhi beberapa lama hukum yang akan diterima. Dan jika seseorang mempunyai jabatan yang tinggi, maka jika mereka terlibat masalah dengan tindakan hukum, selalu menyelesaikan masalahnya
dengan segala mungkin mereka mencegah atau terjadinya kasus hukum yang akan menjerat mereka dan bisa menyuap mereka dengan duit. Sekian video saya akan ucapkan terima kasih dan saya akan tutup video ini dengan para Santi. Om Santi 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 Santi.